Bab 2237, bukan pengecut. Agar dia bersedia menjadi wanitaku, menutupi semua kecermelangannya untuk menjadi ibu rumah tangga dan melahirkan anak untukku. Setelah mengatakan itu, Valentino menggertakkan giginya dengan erat. Kedua matanya memerah, lalu air mata menggenang di kelopak bawah matanya. Dia berusaha menahan napasnya sehingga pikirannya terasa sangat tertekan. Rose juga mengepalkan tangannya. Dia sudah 10 tahun tidak meneteskan air mata dan matanya pun berkaca-kaca. Dia mungkin bukan yang paling cantik, dia mungkin tidak begitu berkemampuan. Tapi, setidaknya dia telah berkorban untukku dan tidak pernah mengeluh. Menurutmu, bagaimana aku bisa melepaskannya? Meskipun semua orang di dunia ini bisa melepaskannya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Kalau aku melepaskan wanita yang telah berkorban untukku, apakah aku masih manusia? Kalau aku tidak memilikinya, apa gunanya aku memiliki triliunan aset dan posisi puncak ini? Tanpa dia, apa gunanya aku menginginkan negara ini? Jadi, meskipun dia sudah mati, aku harus menemukannya. Saat Valentino mengucapkan kata-kata itu, air mata Rose langsung mengalir. Rose terharu, malu, iri dan merasa sakit hati. Valentino menyeka sudut matanya. Dia mengembuskan napas sebelum berkata, "Aku tidak takut mati. Yang aku takutkan adalah kalau aku bahkan bisa melepaskan wanita seperti itu, maka aku akan hidup dalam kegelisahan." Rose juga menghela napas. Dia mengepalkan tangannya sambil berkata kepada Valentino, "Maaf." Jika Rose tahu cerita antara Valentino dan Angel, dia tidak akan menghalangi Valentino karena semua bujukan tidak akan berguna. Bukankah benar-benar mencintai seseorang berarti memiliki keberanian untuk mengorbankan nyawamu untuk orang itu? Perbuatan Valentino mungkin impulsif. Namun, tidak ada yang boleh mengatainya salah. "Lupakan saja. Jangan bahas ini lagi." Valentino tersenyum, lalu perlahan-lahan bersandar ke punggung kursi. "Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku." Setelah beberapa saat, Valentino menyalakan rokok lalu melihat cahaya sambil merokok dalam diam. "Terima kasih sudah menceritakannya padaku. Aku sudah lebih mengerti." Rose juga menyalakan rokok dan menemani Valentino merokok. Ruangan menjadi sunyi. Keduanya larut dalam pemikiran sendiri dan tampaknya mereka sedang saling menemani. Waktu dari sekarang sampai matahari terbit besok adalah keheningan terakhir. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Perbatasan negara Nagon, wilayah selatan. Setelah panggilan telepon antara Chris dengan Valentino berakhir, Chris memberikan perintah. Di wilayah timur, Malvin mengirimkan seluruh 100.000 tentara elite. Di wilayah selatan, 13 jenderal masing-masing memimpin pasukan yang terdiri dari 10.000 orang. Di segitiga emas, Chris secara pribadi memimpin 80.000 orang. Dia membawa semua harta asosiasi Maple Pavilion dan menuju ke wilayah selatan untuk berkumpul. Semua 310.000 prajurit berkumpul di satu tempat. Ketiga kamp kosong, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Semua senjata berat dan senjata api dimuat. Seluruh orang pun berangkat. Itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Akan tetapi, kepercayaan diri semua orang melambung ke langit. Di perbatasan negara Nagon, puluhan ribu prajurit perbatasan berkumpul dan berdiri di dalam garis perbatasan sambil menatap dengan mata terbelalak. Ketika 310.000 prajurit Maple Pavilion berkumpul di satu tempat dan membentang, puluhan ribu prajurit perbatasan itu pun terkejut. Kemudian mereka diam-diam mulai memberi hormat. Lebih dari 300.000 prajurit itu berdiri tegak dan tampak tegas. Saat ini, mereka bukan prajurit wilayah timur, bukan prajurit wilayah selatan ataupun prajurit segitiga emas. Mereka semua memiliki nama tertentu di kepala mereka. Asosiasi Maple Pavilion. Di hadapan semua orang, Chris langsung memanjat sebuah tank, lalu berdiri di atas tank tersebut. Lebih dari 300.000 pasang mata itu tertuju ke wajah Chris secara serempak. Ekspresi Chris datar. Dia tidak terlihat marah dan juga emosional.
Dia tampak sangat tenang ketika matanya menyapu wajah semua orang. Dari kiri ke kanan, bola matanya bergerak dengan perlahan. Semua orang menunggu perintah dari Chris. Saat semua orang sedang menunggu, matanya fokus pada mereka. Setelah beberapa saat, Chris berkata, "Untuk apa kalian melihatku? Tunggu aku memberi kalian kata-kata penyemangat." Semuanya diam. Apakah mereka membutuhkan motivasi? Tidak perlu. Chris menggertakkan giginya, lalu dia menatap semua orang sambil berkata, "Kak Valentino telah membawa 20.000 orang untuk melawan 500.000 bandit wilayah barat. Apakah kalian masih membutuhkanku memberi kalian kata-kata penyemangat?" Lebih dari 300.000 orang itu berseru dengan kuat, "Tidak perlu." Walaupun orang-orang yang berdiri di belakang tidak bisa mendengar kata-kata Chris, mereka masih berteriak bersama orang-orang di depan. Chris mengangkat pistol dengan satu tangan sambil bertanya dengan marah dan jari telunjuk diangkat. "Aku tidak ada kata-kata penyemangat. Kalian hanya perlu memberitahuku apa itu sahabat. Ketika aku dalam bahaya dan kalian berjuang bersamaku, maka kamu adalah sahabatku. Saat aku dalam bahaya dan kalian berdiri di sisiku, maka kamu adalah sahabatku." Suara Chris sangat kuat, seperti guntur. "Baiklah, sekarang yang merasa adalah sahabatku. Bawa senapan kalian dan ikut aku." Tanpa mengatakan sepatah kata omong kosong lagi, Chris langsung berbalik dan masuk ke dalam mobil. Lebih dari 300.000 prajurit itu mengikuti Chris sambil menggertakkan gigi mereka. Semuanya sangat bersemangat. Karena situasi mendesak, pasukan bergerak dengan cepat. Di sisi para prajurit perbatasan, seorang mayor memberi perintah. "Beri hormat." "Beri hormat apaan?" Sebelum semua orang sempat mengangkat tangan untuk memberi hormat, seorang pria tiba-tiba memaki. Lalu, dia menggertakkan giginya dan mulai membuka kancing pakaiannya. Pria itu adalah pemimpin pasukan yang telah menyaksikan seluruh proses pertempuran dengan mata kepalanya sendiri ketika Valentino pertama kali berhubungan dengan prajurit wilayah selatan. Dua pemuda di belakangnya bertanya, "Pak, apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung melepaskan pakaian militernya. Mayor itu juga bertanya sambil mengerutkan keningnya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Bunuh orang." Pemimpin pasukan itu menggertakkan giginya dan melontarkan dua kata itu. Lalu, dia melipat pakaiannya 3 kali sebelum meletakkannya di tugu perbatasan. Kemudian, dia berjalan keluar sambil membawa pistol. "Tap!" Dalam beberapa langkah, pria itu sudah melangkah keluar dari garis perbatasan. Puluhan ribu prajurit itu menatap pria itu dengan terkejut. Pria itu berhenti sebentar, lalu dia tiba-tiba menoleh ke arah tugu perbatasan. Setelah itu, dia mengejar Chris dan yang lainnya. "Brengsek! Aku menyaksikan ribuan prajurit Maple Pavilion terbunuh dan terluka untuk menegakkan keadilan bagi Eddie. Aku menyaksikan para prajurit Maple Pavilion menaklukkan wilayah selatan dan wilayah timur selangkah demi selangkah, kemudian membangun garis pertahanan di depan kita. Aku tidak membantu mereka, tapi sekarang kita dapat menikmati hasil yang telah mereka juang dan menikmati perlindungan mereka. Tapi aku tidak mau jadi pengecut." Pemuda lain menggertakkan giginya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia juga melepaskan pakaiannya. Dia melipatnya dengan rapi, lalu meletakkannya di atas tugu perbatasan. "Mulai saat ini, aku adalah bandit wilayah selatan dan menarik diri dari kewarganegaraan negara Nagon. Warga negara Nagon adalah orang baik dan jelas bukan pengecut." Bab 2238, di mana keberanianmu? Kita tidak boleh melihat sahabat kita mati sendirian. Mulai sekarang, aku telah secara sukarela menarik kewarganegaraanku. Apa yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan negara Nagon dan juga ketentaraan negara Nagon. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia membungkuk dengan rendah ke arah tugu perbatasan. Kemudian, dia pergi sambil membawa senapan. Kemeja tipis tertiup oleh angin, tapi dia sama sekali tidak ragu.
Apa yang ingin kalian lakukan? Prajurit, sudah menjadi tugas kalian untuk mematuhi perintah. Apa yang ingin kalian lakukan? Teriak mayor itu sambil membelalakan matanya. Kalau para prajurit dari Asosiasi Maple Pavilion ada di sini, kita akan selalu memiliki garis pertahanan yang kokoh di depan kita. Kalau mereka pergi, maka kita harus berurusan dengan pasukan luar negeri itu. Para bandit wilayah selatan pernah mengganggu kami, menindas kami dan membunuh kami. Para prajurit Maple Pavilion yang telah bertindak, merekalah yang telah menegakkan keadilan untuk kita dan melenyapkan bandit wilayah selatan. Mereka yang berdiri di depan kita dan melawan semua bahaya. Sekarang, kamu menyuruhku menjadi pengecut dan melihat mereka mati? Aku tidak bisa melakukannya. 5 prajurit perbatasan lainnya melepaskan seragam mereka, lalu melipatnya dengan rapi sebelum meletakkannya di depan tugu perbatasan. Kemudian, mereka melangkah keluar dari perbatasan dengan senjata masing-masing. Aku lebih memilih mengorbankan diriku di medan perang daripada dihina dan dibunuh oleh bandit wilayah selatan. Inilah yang harus dilakukan anak baik. Setelah itu, makin banyak prajurit perbatasan menggertakkan gigi dan melepas pakaian mereka. Mereka semua berjalan keluar dari perbatasan, kemudian mengejar Chris dan lainnya. Orang negara Nagon adalah orang baik, bukan pengecut. Ketika aku dalam bahaya, kamu berjuang bersamaku. Maka itu, kamu adalah sahabatku. Aku juga ingin menjadi sahabat mereka. Dasar brengsek! 18 tahun kemudian, aku kembali menjadi pahlawan. Aku memimpin para prajurit dan bertanggung jawab atas membela negara. Sekarang kamu menyuruhku membiarkan prajurit Maple Pavilion yang membela negara? Kalau begitu, apa gunanya kami? Jack, bantu aku memberitahu ibuku kalau putranya akan menjadi pahlawan dan mati tanpa penyesalan. Aku akan berbakti padanya di kehidupan selanjutnya. Negara Nagon, selamat tinggal. Negeri yang aku cintai, selamat tinggal. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah dari 30.000 prajurit perbatasan sudah pergi. Ada puluhan ribu seragam yang ditumpuk di tugu perbatasan. Ini mengejutkan. Kak, kalian! Mayor itu membentak semua orang. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Akhirnya, mayor itu berkata, "Dasar brengsek kalian semua! Kalian tunggu saja!" Lalu, dia melepaskan seragamnya sebelum berlari maju sambil membawa senapannya. Kehidupanku tergantung pada takdir. Ayo! Yang tersisa juga tidak lagi ragu-ragu dan mengikuti. Tidak sampai setengah jam, wilayah perbatasan sudah kosong tanpa ada seorang pun. Yang ada hanyalah 30.000 seragam di sekitar tugu perbatasan yang seolah-olah telah menceritakan sesuatu tanpa suara. Kota makmur, tempat tinggal Reza. Di dalam sebuah ruangan, Julio sedang duduk di kursi sambil meminum teh dengan tenang. Tadi ketika dia tiba, Hanaga dan yang lainnya ingin pergi, tapi Julio menghentikan mereka. Saat ini, ruangan itu hening. Hanya sesekali terdengar suara Julio minum teh. Reza, Hanaga dan Yanuar yang berada di sebelahnya diam. Siapapun dapat melihat kedatangan Julio hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengawasi mereka agar mereka tidak membuat kekacauan. Ini membuat Hanaga dan yang lainnya merasa sedikit marah. "Pak Julio!" Reza menyalakan sebatang rokok, kemudian dia membuka mulutnya untuk berbicara. Tanpa menunggu Reza berbicara, Julio langsung menyela Reza. "Pak Reza, aku punya daun teh baru. Lain kali aku akan memberikannya padamu." Reza terdiam, lalu dia melirik Hanaga dan tidak berbicara lagi. Hanaga menelan ludah, kemudian dia juga hendak berbicara. "Pak Julio, mari merokok." Julio mengeluarkan sekotak rokok kelas atas, lalu membagikannya kepada semua orang. Namun, yang mengejutkan Julio adalah tidak ada yang menerima rokoknya. Entah itu Hanaga atau Lamertu, mereka semua mengabaikan Julio. Julio perlahan-lahan menarik tangannya sambil melirik semua orang. Setelah terdiam selama lebih dari 10 detik, dia berkata,
Sepanjang sejarah, tidak ada masalah kepentingan nasional yang terlalu sepele. Raja manapun tidak mungkin akan mengorbankan ratusan ribu nyawa untuk satu orang. Kata-kata Julio sudah sepenuhnya mengungkapkan maksudnya. Hanaga menggertakkan giginya, kemudian dia ingin membuka mulutnya untuk berbicara. Akan tetapi, Julio melambaikan tangannya untuk menghentikan Hanaga. Kalian tidak perlu membantahku. Masalah ini jelas bukan hal yang harus dibahas. Negara Nagon telah berkembang selama beberapa dekade sebelum kita memiliki negara yang makmur dan orang-orang yang kuat, harmonis, dan stabil. Negara Nagon sama sekali tidak akan membayar harga sebesar itu hanya karena satu orang dan tidak peduli siapa orang itu. Mau itu Hanaga, Reza atau aku, itu tidak mungkin. Terlebih lagi, sekarang kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Begitu Julio selesai berbicara, Hanaga langsung berdiri lalu hendak bergegas ke arah Julio. Namun, Lamerto mengulurkan tangannya untuk memeluk Hanaga. Julio adalah juru bicara. Bagaimanapun juga, Hanaga tidak berhak menyentuhnya. Jika tidak, itu sama dengan melakukan kejahatan besar seperti pengkhianatan. Kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Pak Julio, bagaimana negara kita bisa menjadi kaya dan kuat, harmonis dan stabil seperti sekarang? Itu berkat banyak sekali warga negara Nagon yang telah mengorbankan diri dan menumpah darah mereka. Ribuan warga negara Nagon menggunakan ketekunan dan keberanian mereka untuk melawan. Hanaga menunjuk Julio sambil berteriak. Sekarang katakan pada saya, di mana keberanian kita? Di mana keberanian kita sebagai rakyat negara Nagon? Apakah Anda telah hidup dengan sangat nyaman sehingga keberanian Anda menghilang? Kata-kata Hanaga begitu keras sehingga Julio pun terdiam di tempat. Ratusan prajurit tewas dan terluka di wilayah selatan setiap tahun. Ribuan prajurit hilang di wilayah barat setiap tahun. Kita justru selalu diam dan bersabar. Katakan pada saya, ini yang disebut sebagai harmoni dan stabilitas? Kenapa mereka berani menindas negara Nagon? Karena kami sangat mudah ditindas. Kenapa kami sangat mudah ditindas? Karena kalian yang hanya bisa membicarakan tentang prajurit telah mengisap semua keberanian para prajurit. Sekarang, kejayaan dan keberuntungan negara Nagon telah muncul. Keluarga Wijaya telah melahirkan seorang putra yang baik dan berani. Tapi, kalian lagi-lagi berusaha menekan keberanian ini. Pak Julio, kamu adalah penjahat negara Nagon. Mata Hanaga terbuka lebar karena marah. Dia menunjuk Julio sambil membentaknya. Kamu membuat malu pangkatmu. Kamu membuat malu kepercayaan lebih dari 1 miliar orang negara Nagon. Kamu membuat malu para prajurit perbatasan yang berjiwa heroik itu. Semua orang diam. Seluruh ruangan menjadi hening. Saat ini bahkan ekspresi Julio berubah. Akan tetapi, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantah. Bab 2239, kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata Hanaga membuat Julio sama sekali tidak bisa membantah. Setelah beberapa menit, Julio perlahan-lahan mengangkat kepalanya untuk menatap Hanaga. Tidak peduli apa yang kamu katakan, hal ini tidak mungkin. Kalau Valentino tidak bisa mendapatkan bala bantuan militer, dia akan mundur. Kita boleh berperang dengan wilayah barat, tapi kita tidak boleh terlalu sembrono. Itu hanya akan menambah korban. Julio diam beberapa detik sebelum menjelaskan. Sekarang aku tidak mengizinkannya memimpin pasukan untuk kebaikannya sendiri. Orangnya tidak akan bisa menang dari orang wilayah barat, jadi mereka tentu akan mundur. Hanaga tersenyum sinis, kemudian dia menatap Julio dan berkata, Sepertinya aku harus mengecewakanmu. 10 menit yang lalu, laporan perang datang dari wilayah selatan. 310.000 prajurit Maple Pavilion telah berkumpul. Mereka sedang menuju ke wilayah barat. Apa? Julio langsung berdiri, lalu menatap Hanaga dengan terkejut. Apakah Valentino sudah gila? 300.000 orang akan melawan 500.000 orang wilayah barat. Itu bukan disebut keberanian, tapi kesembronoan. Itu disebut kenekatan. Dia bilang negara Nagon boleh melepaskan Angel dan bahkan aku, ayahnya, boleh melepaskan Angel. Semua orang boleh melepaskan Angel,
tapi dia tidak akan melepaskannya. Hanaga memandang Julio dan berkata sambil mencibir. Ini. Julio mengerutkan keningnya. Selama ini, Reza tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Valentino membuat keputusan dari perasaan pribadinya. Sedangkan Julio membuat serangkaian pilihan karena dia memikirkan negara Nagon. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menilai benar dan salah dari hal ini. Hanya dapat dikatakan kalau posisi mereka berbeda. Setelah beberapa saat, Julio mendengus. Kemudian, dia berkata dengan tegas. Dia ingin menggunakan cara ini untuk memaksa kita. Jangan harap. Bukan aku saja yang membuat keputusan ini, tapi juga ratusan ribu prajurit. Aku tidak berhak memerintahkan mereka memberikan nyawa mereka untuk satu orang. Meskipun aku membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan setuju. Lapor. Pak Reza, ada laporan perang dari wilayah selatan. Pada saat ini, seorang prajurit berpakaian hitam masuk. Reza segera melambaikan tangannya sambil berkata, Katakan. Prajurit itu diam sejenak, lalu akhirnya dia berkata dengan jujur. 30.000 prajurit di perbatasan wilayah selatan telah melarikan diri. Apa? Seru Yanuar. Julio dan Reza juga langsung menoleh ke arah prajurit itu. Julio maju selangkah. Dia menatap prajurit itu lalu bertanya. Aku tidak mengerti maksudmu. Apa katamu? Siapa yang melarikan diri? Prajurit berpakaian hitam itu melirik Julio sekilas, lalu melapor lagi. 30.000 prajurit perbatasan telah melarikan diri. Mereka mengikuti Chris dan yang lainnya pergi ke wilayah barat. Begitu prajurit berpakaian hitam itu selesai berbicara, semua orang terkejut. Melarikan diri? Pergi ke wilayah barat? Tanpa perintah, mereka berlari keluar sendiri untuk membantu Valentino bertarung. Apakah ini lelucon internasional? Siapa yang membiarkan mereka pergi? Hah? Setelah Julio sadar, dia langsung berteriak. Aku ingin menghukum mereka. Kirim mereka ke pengadilan militer. Pak Julio, ketika mereka pergi, mereka semua telah melepaskan seragam militer mereka. Selain itu, mereka menarik diri dari kewarganegaraan negara Nagon secara sukarela. Masih ada 30.000 seragam militer di tugu perbatasan wilayah selatan. Ketika prajurit itu mengatakan itu, Julio membelalakan matanya lagi. Dia tidak percaya. Dia tidak percaya ternyata para prajurit negara Nagon itu telah terhipnotis oleh Valentino. Hanaga mendengus, seolah senyuman sinis tersungging di bibirnya. Bukankah Julio berkata para prajurit itu tidak akan setuju? Sekarang, inilah jawabannya. Ini adalah jawaban yang disebabkan oleh nama Valentino ke semua orang. Dia sudah lama tidak terlihat, tapi melalui semua hal yang telah dia lakukan, banyak orang pun menjadi menghormatinya. Posisi tertinggi semacam itu seperti sebuah iman. Mereka! Julio benar-benar panik, dia sangat terkejut. Valentino. Dia benar-benar terlalu kuat. Julio menjadi terasa terancam. Bisakah dia membiarkan Valentino terus seperti ini? Prajurit itu melirik Julio, lalu melapor lagi. Pak Julio, sebelum para prajurit itu pergi, mereka punya pesan untuk Anda. Apa itu? Julio menoleh, kemudian berteriak. Apakah ingin aku melepaskan mereka? Mustahil! Prajurit itu terdiam sejenak, lalu berdeham sebelum berkata. Mereka bilang, Pak Julio idiot. Julio tertegun. Matanya terbuka lebar dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. PVFT. Yanuar tertawa terbahak-bahak, lalu dia buru-buru menutup mulutnya dengan kedua tangan dan erat. PVFT, maaf, aku gagal menahan diri. Beberapa pria paruh baya di ruangan itu menutup mulut mereka untuk menahan tawa mereka. Jarang-jarang melihat Julio dikalahkan. Julio berdiri di tempatnya dengan wajah merah dan gigi terkatup.
Dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menjawab. Sekarang dia ingin sekali bersembunyi, tapi mereka sama sekali tidak memberinya kesempatan itu. Bahkan Reza tampaknya tidak peduli pada Julio. Dia sama sekali tidak ingin ikut campur. Pada saat ini, Hanaga maju lalu berteriak. "Dasar brengsek!" Julio segera menoleh ke arah Hanaga. Sorot matanya penuh rasa terima kasih. Hanaga baik sekali. Dia menyadari Julio merasa malu, jadi dia ingin menyelamatkannya, kan? "Tangkap semua orang yang mengatakan itu! Berani-beraninya mereka mengatakan itu!" bentak Hanaga dengan marah. Hal ini membuat Julio terharu. Namun setelah itu, hati Julio yang tadi tersentuh langsung hancur berkeping-keping. "Selama hidupku, aku paling benci orang yang berkata jujur. Apa mereka tidak tahu kalau kebenaran itu tidak enak didengar? Beraninya mereka begitu jujur, mereka harus ditangkap." Kata-kata Hanaga membuat wajah Julio menjadi sangat merah. Ada sebuah pedang ajaib yang langsung menusuk jantung Julio. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikatain dengan kata-kata yang tajam. Julio pun hampir muntah darah. Sedangkan Reza dan yang lainnya sedang berpura-pura bersikap serius. Tapi sebenarnya mereka tertawa di dalam hati mereka. "Bagus! Bagus! Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Tidak ada yang boleh menelpon. Aku ingin melihat apakah Valentino bisa mengalahkan wilayah barat." Julio juga sudah naik darah. Dia langsung mengangkat kursi untuk memblokir pintu. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kamp pasukan berdarah dingin masih terasa hening. Sebelum Chris dan yang lainnya tiba, Valentino hanya bisa merasa gelisah. Jika dia tidak memiliki prajuritnya, rencana berikut tidak dapat dilaksanakan. Satu-satunya hal yang membuat Valentino merasa beruntung adalah pasukan wilayah barat tidak memedulikan Valentino. Mereka bahkan tidak merasa terhina. Oleh karena itu, mereka tidak mengirim siapapun. Mereka bahkan tidak bermaksud untuk menyelidiki situasi. Bab 2240, teman lama. Kalau saat ini mereka benar-benar menyerang, 20.000 orangku benar-benar tidak cukup untuk melawan wilayah barat. Valentino menghela napas, lalu dia mematikan puntung rokok dan berjalan ke ambang jendela. Ketika 20.000 prajurit dibagi menjadi 4 pasukan, masing-masing pasukan akan memiliki 5.000 orang. Setiap kali hanya satu pasukan yang boleh beristirahat. Sisa 10.000 lebih orang berjaga di luar. Tidak peduli apakah orang wilayah barat akan datang atau tidak, mereka harus mengambil tindakan pencegahan. Mereka harus ada persiapan agar mereka aman. Rose berdiri, kemudian dia pergi mengikuti Valentino sambil memanggil. "Valentino? Jawab Valentino tanpa menoleh. "Pertempuran besok, lupakan saja. Aku tidak akan banyak bicara. Kamu tetap akan pergi bertarung." Rose masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kembali kata-katanya. "Ya, aku tetap akan pergi bertarung." Valentino mengangguk sambil melihat hutan yang berada di kejauhan. Rose diam sejenak, lalu dia menggigit bibir merahnya sambil berkata, "Apa kamu percaya diri? Mungkin kamu akan mati. Aku sudah siap." Valentino melambaikan tangannya. Dia sama sekali tidak memusingkan hal-hal ini. "Kalau begitu, sebelum kamu pergi berperang, apa ada hal yang belum selesai? Kalau masih ada hal yang belum selesai, aku bisa menyelesaikannya untukmu. Atau lebih tepatnya, kalau ada hal yang kamu merasa menyesal, kamu harus pergi menghadapinya selagi masih ada waktu." Ekspresi Rose tampak sangat serius dan kata-kata yang dia ucapkan bahkan lebih serius. Valentino tercengang saat mendengar ucapan Rose. Setelah hening selama beberapa detik, Valentino berkata, "Sebenarnya, memang ada satu hal lagi yang harus aku lakukan." Rose langsung berjalan ke hadapan Valentino. Dia menatap Valentino dengan serius sambil bertanya, "Apa itu?" Valentino menatap Rose selama beberapa detik, lalu dia menghela napas.
Sejujurnya, banyak hal yang belum aku selesaikan. Tapi, sekarang aku berada di wilayah barat, jauh dari negara Nagon. Ada beberapa hal yang tidak akan bisa kulakukan lagi. Tapi di sini, di wilayah barat, ada satu hal yang kalau aku tidak melakukannya, aku akan benar-benar menyesalinya. Rose menepuk dadanya sendiri, lalu dia berkata, "Apa itu? Aku bisa membantumu." Valentino mengangkat kepalanya dan mengingat apa yang dikatakan Hendrik kepadanya sebelum dia datang ke wilayah barat. Di wilayah barat, aku punya satu teman lama. Kami bertemu sekali 20 tahun yang lalu kami berpisah. Awalnya aku mengira setelah aku menemukan Angel, aku akan pergi mengunjunginya. Sekarang setelah aku memikirkannya, aku juga tidak tahu apa hasil pertempuran besok. Jadi, kalau bisa, aku ingin bertemu dengannya. Valentino menghela napas pelan. Sebuah nama perlahan-lahan muncul di benaknya. Ruby Tanzil. Jika bukan karena bantuannya yang murah hati saat itu, Valentino mungkin sudah tidak berada di dunia ini. Rose mengangguk, lalu segera menawarkan bantuannya. "Siapa dia? Di mana dia tinggal? Aku bisa membantumu menemukannya." Untuk pasukan Rose, mereka tentu saja yang terbaik dalam mencari tahu informasi. "Namanya Ruby Tanzil. 20 tahun yang lalu, aku tinggal di tempat ini." Saat Valentino berbicara, dia mengeluarkan peta yang digambar oleh Hendrik. "Aku sudah membandingkan peta ini dengan yang dulu. Lokasi ini telah dibangun menjadi sebuah kota kecil. Seharusnya tempat ini tidak jauh dari kota Ponta." Valentino menyerahkan peta tersebut kepada Rose, kemudian dia berjalan keluar. Dia siap untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Setelah hari besok tiba, dia tidak tahu apa hasilnya. Bisakah Valentino menemukan Angel? Atau dia akan menemani prajuritnya mati dalam perang dan menghilang dari dunia ini? Valentino tidak bisa menebak. Namun, ketika melihat situasi kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, Valentino kemungkinan besar akan mati dalam perang. Jadi, dia berpikir, sebelum besok, dia ingin menggunakan waktu sekarang untuk mencari orang yang saat itu telah menjaganya. Orang yang saat itu telah membesarkannya. Melahirkan anak adalah kebaikan dan hal yang sama dengan membesarkan anak. 20 menit kemudian, setelah Valentino bersiap-siap, dia pergi ke kota Ponta bersama Rose. Sedangkan Rose memberitahu bawahannya informasi yang diberikan oleh Valentino, kemudian meminta mereka untuk menyelidikinya sesegera mungkin. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Anggota pasukan Rose bekerja dengan sangat efisien. Ketika Valentino dan Rose pergi ke kota Ponta, informasi yang mereka temukan telah mereka laporkan kepada Rose. "Valentino, di wilayah barat ada sangat sedikit orang negara Nagon. Jadi, tidak sulit untuk menemukan orang. Dalam kisaran yang kamu berikan, ada 2 orang bernama Ruby Tanzil. Satu sudah meninggal tahun lalu. Satu lagi tinggal tepat di belakang kota Ponta. Kamu yakin ingin pergi menemuinya?" Rose agak ragu, jadi dia membiarkan Valentino memilih sendiri. Bagaimanapun juga, sudah lama tidak bertemu dengan teman lama memang merupakan perasaan yang sangat sedih. Terkadang, lebih baik tidak pergi menemui mereka agar tetap ada sedikit kenangan. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu akhirnya dia menghela napas sebelum berkata, "Ayo pergi." "Oke, aku akan pergi bersamamu." Rose mengangguk dan lanjut menyetir. Dalam sekejap, mobil Rose memasuki kota Ponta. Kemudian, mereka menuju area pertanian di belakang kota. Daerah pertanian ini seperti beberapa desa terpencil di negara Nagon. Ada lahan pertanian, padi, beberapa tanaman, serta beberapa ayam dan bebek. Kedamaian dan harmoni di tempat ini seperti surga dibandingkan dengan kota kecil di luar. Anggota kelompok prajurit bayaran jarang datang mencari masalah di tempat-tempat ini karena sebagian besar pangan di kota disediakan oleh para petani ini. Mereka menjual barang-barang mereka kepada orang-orang yang berbisnis di kota. Kemudian, para pemilik toko memperdagangkan barang-barang itu kepada anggota kelompok prajurit bayaran. Dengan cara ini, rantai ekologi yang stabil dapat terbentuk. Jadi,
kecuali diperlukan, tidak ada yang akan mengganggu para petani ini. Setelah mobil memasuki daerah tersebut, ia pun melambat. Karena lampu jalan, mereka bisa melihat dengan jelas. Valentino menurunkan jendela mobil, lalu melihat sawah di luar. Hatinya menjadi tenang. Bukankah ini kehidupan yang selalu dia inginkan? Sederhana, bersahaja, tidak rumit. Enak sekali, gumam Valentino. Rose melirik Valentino dari kaca spion dan tidak mengatakan apapun. Ketika mobil memasuki desa, seekor anjing sesekali menggonggong. Sudah sampai. Rose menghentikan mobilnya, kemudian menunjuk sebuah rumah di depannya. Valentino tersadar, lalu melihat ke depan. Rumah itu terlihat kecil, bahkan agak sederhana. Rumah itu tampak terang, yang menandakan pemiliknya belum tidur. Oke. Valentino mengangguk, lalu dia mengambil ransel hitam di sebelahnya sebelum melangkah keluar dari mobil. Rose ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia ikut keluar dari mobil. Tap, tap. Tak satu pun dari mereka berbicara. Langkah kaki mereka juga terdengar sangat pelan. Beberapa saat kemudian, Valentino sudah tiba di depan rumah itu. Kebetulan, gerbang rumah tidak tertutup. Valentino berdiri di luar gerbang dan bisa melihat halaman rumah tersebut. Seorang wanita parubaya yang berusia 40-an sedang sibuk di halamannya. Bab 2241, bertemu. Wanita itu berpakaian sangat sederhana dan sekujur tubuhnya berkeringat. Namun, tidak ada yang datang membantunya. Rose menatap wanita itu sambil menjelaskan. Dia sedang membuat anggur. Nanti, dia akan menjualnya ke toko-toko kota kecil di luar. Dia bisa menukarnya dengan sejumlah uang. Ya. Valentino mengangguk. Melihat Valentino tidak berbicara, Rose bertanya lagi. Apa kamu bisa mengenalinya? Valentino menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Saat itu dia masih bayi. Dia tidak punya ingatan sama sekali. Namun, saat melihat usia wanita ini, seharusnya Valentino bisa menebak. Ketika wanita itu melahirkan, dia tidak lebih dari 20 tahun. 20 tahun kemudian, seharusnya dia memang sudah berusia 40-an. Entah itu dia atau bukan, aku akan menganggapnya sebagai orang itu. Anggap saja ini sebagai keinginanku. Valentino menggosok ujung hidungnya, lalu dia berjalan sambil membawa ransel hitam di tangannya sebelum pelan-pelan meletakkannya di dekat pintu. Kemudian, dia melirik ke halaman lagi sebelum dia berbalik dan hendak pergi. Rose sangat terkejut. Dia langsung menarik Valentino dan bertanya, Kak, kamu tidak mau masuk? Tidak. Tidak perlu mengusik kehidupan orang lain karena kemunculanku. Apakah dia teman lamaku atau bukan? Aku merasa sudah cukup karena aku melihat sekarang dia menjalani kehidupan yang baik. Valentino melambaikan tangannya. Dalam sekejap, hatinya terasa sangat tenang. Baiklah. Rose mengangguk dengan pasrah. Hawk! Hawk! Pada saat ini, seorang pria mabuk berjalan menuju rumah Ruby. Sebelum pria mabuk itu sampai ke pintu, dia berteriak ke arah rumah. Ruby, kenapa pintu terbuka? Apa kamu sedang menunggu seorang pria datang? Valentino berbalik, kemudian menoleh ke arah rumah Ruby. Ruby yang berada di rumah jelas gemetaran ketika dia mendengar suara itu. Kemudian, dia segera berjalan menuju pintu. Kenapa kamu mabuk lagi? Ruby menghela napas, lalu datang untuk membantu pria itu. Pria mabuk itu mendorong Ruby, lalu berkata dengan mata yang berkunang-kunang. Karena aku merasa senang. Tapi kenapa kamu tidak menutup pintu? Aku khawatir karena kamu minum terlalu banyak, kamu tidak bisa menemukan pintunya. Ruby menggelengkan kepalanya, kemudian lanjut membantu pria mabuk itu. Hai MPH! Pria mabuk itu mendengus. Ketika dia hendak melangkah masuk ke dalam rumah, dia tersandung lalu langsung jatuh telungkup. Huk!
Pria mabuk itu jatuh dengan kuat ke tanah. Dia bahkan hampir kehilangan 2 gigi depannya. Bagaimana kamu membantuku? Hah? Pria mabuk itu berbaring di tanah sambil menendang Ruby. Ruby tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melangkah maju untuk membantu lagi. Tunggu, apa yang menahanku? Pria mabuk itu mengejapkan matanya, kemudian menoleh ke ambang pintu. Apa ini? Ketika pria mabuk itu melihat ada sebuah ransel hitam, dia menjadi lebih sadar. Kemudian, dia melangkah maju untuk mengambilnya. Pria mabuk itu mengangkatnya, lalu dia berbalik untuk bertanya pada Ruby. Wah, ransel ini lumayan berat. Apa ini? Ruby juga tampak bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Aku juga tidak tahu. Pria mabuk itu pun tidak bertanya lagi. Dia menarik resleting ransel, lalu segera membukanya. Pada saat ini, Ruby dan pria itu langsung tercengang. Wush! Di bawah cahaya redup, ransel itu langsung memancarkan semburan cahaya keemasan. Wush! Setelah itu, pria mabuk itu menggoyang tangannya sehingga isi ransel jatuh ke tanah. Ada gelang emas, anting emas, kalung emas, dan 2 batu bata emas murni. Selain itu, ada banyak uang dolar Uria yang berserakan di tanah. Kamu menemukan brankas Gastin? Tanya Rose saat dia melihat pemandangan itu. Ya. Valentino menatap kedua orang di kejauhan itu sambil mengangguk. Saat ini, Ruby dan pria itu benar-benar bingung. Ada begitu banyak perhiasan emas dan uang. Mereka belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup mereka. Berat emasnya saja setidaknya ada di atas 5 kilogram, kan? Berapa nilai semua benda ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Astaga, apa dewa kekayaan telah datang ke rumah kita? Pria itu langsung tidak mabuk lagi. Dia membelalakan matanya dan terus menelan ludah. Dengan mata terbuka lebar, pria itu segera memasukkan barang-barang di tanah ke dalam ransel. Pria mabuk itu cepat-cepat memasukkan barang-barang sambil mendesak Ruby. Cepat! Tutup pintunya! Jangan sampai ada orang lain yang melihat. Cepat! Namun, Ruby tetap berdiri di tempatnya dan berkata dengan keras kepala. Tidak! Asal benda ini tidak diketahui, kita tidak boleh mengambilnya. Apa kamu bodoh? Kalau kita mempunyai begini banyak uang, kamu tidak perlu membuat anggur lagi. Kita tidak akan bisa menghabiskan semua uang ini. Cepat tutup pintunya! Pria mabuk itu menoleh dan memarahi Ruby. Dia terus mengemas uang ke dalam ransel. Ruby mengaitkan ke 10 jarinya dan lanjut berkata, Tidak! Tidak boleh mengambilnya! Asal-usul uang ini tidak diketahui. Kalau kamu mengambilnya tanpa berpikir, akan terjadi bencana. Rose terdiam. Dia melirik Valentino sambil berkata, Ruby bodoh, ya. Dia memang bodoh. Dulu dia pernah menyelamatkan seorang anak. Ada orang berterima kasih padanya dengan memberikannya makanan kaleng, tapi dia menolaknya. Valentino menghela napas dengan emosi. Sekarang dia yakin bahwa wanita itu adalah wanita yang dulu memberinya susu. Penampilan dan usia orang bisa berubah. Namun, sifat seseorang tidak akan mudah berubah. Sambil bergegas menghampiri Ruby, pria mabuk itu memaki. Sialan! Dasar bodoh! Master Suno berkata orang kejam dan orang yang sering memukuli orang lain akan masuk ke neraka setelah dia mati. Ruby terlihat keras kepala. Dia berdiri di tempatnya dan tidak menghindar. Aku akan melemparkanmu ke neraka. Aku akan melemparkanmu ke neraka sekarang juga. Pria mabuk itu menggertakkan giginya sambil mengayunkan tangannya. Plak! Pada saat ini, seseorang berlari dengan cepat. Dia segera menangkap lengan pria mabuk itu. Dari mana kamu? Pria mabuk itu menoleh, kemudian langsung mengumpat. Selain itu, pria mabuk itu juga hendak melepaskan dirinya.
Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi pergelangan tangannya tidak bergerak. Pergelangan tangan yang dicengkeram oleh Valentino seperti sedang dijepit oleh catok. Pria mabuk itu tidak bisa bergerak. Bagus sekali. Ruby, apa ini pria selingkuhanmu? Hebat juga. Kamu mencari pria muda. Pria mabuk itu membelalakan matanya sambil berteriak dengan marah. Aku akan membunuh kalian berdua hari ini juga. Cukup. Valentino mendorong pria itu, lalu dia berkata, demi dia, aku tidak akan membunuhmu. Pria mabuk itu menunjuk hidung Valentino dan berteriak lagi. Kamu kira kamu siapa? Hah? Aku bukan siapa-siapa, tapi benda ini milikku. Valentino membelakangi Ruby dan menunjuk benda di tangan pria mabuk itu. Kamu berbohong! Pria mabuk itu tercengang saat mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia langsung memeluk erat ransel hitam itu. Valentino tertawa sinis, lalu dia berkata dengan datar. Di kantong luar, ada selembar notes dengan kata Wijaya. Pria mabuk itu tampak curiga, lalu dia memunggungi Valentino untuk membuka kantong luar ransel. Bab 2242, arah. Memang benar, di dalamnya terdapat sebuah catatan yang bertuliskan kata Wijaya. Ini. Pria mabuk itu memutar bola matanya, lalu tersenyum sambil berkata, Hei, aku mengerti, aku sudah mengerti. Kamu yang memberikan ini kepada Ruby, kan? Hahaha, oke, aku akan pergi sekarang juga. Aku boleh juga meninggalkan rumah ini untuk kalian. Bagus, Ruby, kamu punya kemampuan. Kamu mendapatkan pria yang bagus. Kalian lanjutkan saja, mainlah dengan senang. Haha. Pria mabuk itu terlihat mesum. Kemudian, dia memeluk ransel itu erat-erat, lalu berbalik untuk meninggalkan rumah. Melihat penampilannya, si pria mabuk itu pasti sudah salah paham bahwa Valentino berselingkuh dengan Ruby. Namun, hal yang membuat Valentino merasa tak berdaya adalah dia benar-benar mengambil uang itu dan langsung berhenti mencampuri urusan Ruby. Seakan-akan telah menjual Ruby kepada Valentino. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya, dia benar-benar malas untuk menjelaskannya. Benar-benar pecundang. Aku tidak akan membiarkannya hidup sampai besok. Dengus Rose sambil melangkah masuk. Kamu jangan urus masalah ini. Valentino perlahan melambaikan tangannya. Bagaimanapun juga, pria itu adalah suami dan juga anggota keluarga Ruby. Jadi, orang lain tidak berhak mencampuri urusan keluarga Ruby. Kecuali Ruby yang berinisiatif untuk meminta bantuan. Ruby yang berada di belakang menatap punggung Valentino dengan linglung sambil bertanya. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Valentino perlahan berbalik, kemudian bertatapan dengan Ruby. Halo? Ruby melipat tangannya dan menyapa Valentino lagi. Aku... Kata-katanya sudah sampai di mulut, tapi Valentino tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Setelah ragu selama beberapa detik, Valentino perlahan memegang bagian leher, lalu mengeluarkan liontin giok itu. Jika liontin giok ini ditinggalkan oleh orang tua kandung Valentino, berarti Valentino sudah memakainya sejak masih kecil. Tidak tahu apakah Ruby bisa mengenalinya. Shrek! Mata Ruby langsung tertuju pada Valentino. Setelah beberapa saat, mata Ruby pun perlahan melebar. Kamu adalah Tino. Kata-kata Ruby membuat kepala Valentino berdengung. Benar-benar dia. Itu dia. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba memiliki keinginan untuk menangis. Bagaimanapun juga, Ruby juga bisa dianggap sebagai ibunya. Pada saat yang sama, Valentino akhirnya tahu bahwa namanya ini telah ditetapkan 20 tahun yang lalu. Hanya saja tidak tahu apakah nama ini diberikan oleh Tuan Besar Wijaya atau orang tua kandung Valentino. Mata Valentino sedikit memerah, dia pun mengangguk sambil berkata, Ini aku Valentino. 20 tahun yang lalu,
Pak Hendrik membawaku ke rumah Bibi. Aku bisa bertahan hidup karena meminum seteguk susu Bibi. Kamu benar-benar Tino, anakku. Setelah mendengar kata-kata Valentino, Ruby terperanjat. Kemudian, dia langsung menerjang dan memeluk Valentino ke dalam pelukannya. Valentino bisa merasakan bahwa aura keibuan pada Ruby ini bukan hanya akting semata. Nak, kamu sudah tumbuh begitu besar, ya. Aku tidak menyangka Master Sunowo benar-benar tidak membohongiku. Dia tidak berbohong padaku. Ruby terlalu bersemangat hingga tidak bisa berbicara dengan jelas. Dia hanya memeluk tubuh Valentino sambil gemetar terus-menerus. Sementara Rose yang di belakang akhirnya memahami seluk-beluk hal ini. Dia menghela napas panjang dan menemani di belakang tanpa bersuara. Valentino menepuk punggung Ruby sambil berkata dengan lembut, "Ayo kita masuk dulu." "Baik. Masuk dulu, kita masuk dulu." Ruby menarik tangan Valentino, lalu menatap ke arah Rose lagi. Sambil melihat Rose, Ruby berkata dengan tersenyum, "Ini pacarmu, kan? Dia sangat cantik." "Ah, ini aku, Rose tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Aura dingin pada tubuhnya seketika menghilang, wajahnya pun semakin memerah. Pada saat ini, Rose tiba-tiba memiliki rasa gugup seolah seperti seorang menantu bertemu dengan ibu mertuanya. Dia bahkan tanpa sadar melirik Valentino. Namun, Valentino tidak melihatnya, melainkan tersenyum sambil menjelaskan. "Bukan, dia hanya temanku. Kok? Ayo kita masuk ke dalam dulu." Iya, masuk ke rumah dulu." Ruby menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah, lalu sibuk menyajikan teh untuk mereka. Valentino menarik Ruby untuk duduk, lalu bertanya dengan lembut. "Bibi Ruby, tidak usah repot-repot, kok? Bibi sendirian di rumah, ya? Mana anak Bibi?" Ketika kalimat ini ditanyakan, tubuh Ruby segera gemetar. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Rose menyentuh Valentino dengan telapak kakinya di bawah meja sambil menggelengkan kepalanya pada Valentino. Saat hidup di tempat yang kacau seperti ini, siapa yang tahu besok atau kecelakaan, mana yang akan datang lebih dulu? Sesuatu pasti telah terjadi pada anak Ruby. "Sudahlah, tidak perlu diungkit lagi. Sekarang hanya aku dan suamiku yang tinggal di sini. Hal itu sudah lama berlalu, tidak apa-apa lagi, kok." Ruby melambaikan tangannya sambil tersenyum pahit, seolah-olah sedang menghibur dirinya sendiri. Valentino mengangguk dan tidak bertanya lagi. Valentino menatap Ruby sambil berkata dengan serius. "Bibi Ruby, kalau kamu merasa tidak bahagia tinggal di sini, aku bisa memindahkanmu ke tempat lain. Entah di sini atau di wilayah negara Nagon, selama kamu mau, aku bisa membawamu ke sana." Ruby perlahan melambaikan tangannya, lalu berkata, "Jangan repot-repot lagi. Aku sudah terbiasa tinggal di sini. Setiap hari aku sibuk melakukan hal, terkadang juga akan pergi beribadah. Tidak buruk untuk menjalani kehidupan sederhana seperti ini, kok. Sekarang aku juga tidak punya permintaan apa-apa lagi. Anakku sudah tiada." Setelah mengatakan ini, Ruby terdiam selama beberapa detik, lalu berkata sambil tersenyum paksa. "Tino, kamu tidak tahu, kan? Kami memiliki seorang guru agama yang sangat hebat di sini. Dia terkadang akan datang ke sini untuk berkhotbah dan mengajarkan prinsip-prinsip ajaran kepada orang-orang. Setiap kali, aku akan pergi ke sana untuk mendengarkannya. Ketika terakhir kali dia datang ke sini, dia mengatakan kepadaku bahwa aku akan mengalami hal yang bahagia. Aku tidak menyangka hal ini akan menjadi kejutan yang begitu besar." Wajah Ruby penuh dengan senyuman, seolah-olah kepahitan hidup tidak memengaruhinya sama sekali. Valentino mengangguk seraya bertanya dengan santai. "Sebelumnya aku mendengar Bibi menyebut Master Sunowo, apakah dia?" "Iya, itu dia. Dia adalah biksu hebat yang tercerahkan. Sebenarnya dengan kemampuannya, dia bisa hidup dengan sangat baik. Tapi dia selalu menjadi pertapa, lalu mengkhotbahkan niat baik dan mengajarkan orang untuk bersikap baik di tempat-tempat seperti ini.
Beberapa tahun-tahun ini, memang ada beberapa kelompok tentara bayaran yang dia bimbing hingga meninggalkan wilayah barat dan kembali ke tempatnya masing-masing. Ketika mengungkit Master Snow, wajah Ruby penuh dengan kekaguman. Namun, Valentino malah mengernyit pelan. Dia tiba-tiba teringat dengan Master Hardy dari kota Neo. STT! Pada saat ini, Valentino tiba-tiba tersentak, lalu bangkit dan berjalan ke jendela. Valentino tiba-tiba teringat dengan suatu hal. Hari itu, ketika Valentino hendak meninggalkan kota Neo dan berangkat ke wilayah barat, murid Master Hardy menghentikan Valentino di tengah jalan dan mengatakan sesuatu kepada Valentino. Pada saat itu, Valentino sama sekali tidak memedulikannya dan bahkan sudah hampir melupakan kata-katanya. Namun pada saat ini, Valentino teringat lagi. Malam itu, biksu itu memberitahu Valentino bahwa Master Hardy memiliki seorang kakak senior yang berada di tempat yang akan dituju oleh Valentino. Jika Valentino ditakdirkan untuk bertemu dengannya, dia mungkin bisa membimbing Valentino untuk menemukan arah yang benar.